Nah, blok yang kita isi di sini pertama adalah blok yang namanya microcontroller. Nah, kita pakai ATmega 328. Nah, kemudian dari peralatan tadi kita tambahkan di situ namanya ini MCP 4131. Ini merubah analog ke digital voltage. Nah, kayak gini. Nah, ini kita geser kemari biar dekat. Nah, kemudian dari ADC ini ada sinyal yang masuk, dia dimasukkan ke penguat. Kalau bahasa elektronikanya driver. Nah, berikutnya setelah itu dia disambungkan ke power transistor. Nah, jadi ini adalah tanda-tanda panahnya ini semua. Saya gambarkan dulu lah dari sini kemari. Nah, kemudian dari sini lagi kemari, ini lagi kemari gitu ya kan. Nah, udah. Berikutnya pastilah perlu kemari ini beban. Nah, gitu. Ini beban di sini. Entah lampu bebannya, entah rangkaian elektronika, entah apalah. Pokoknya adalah bebannya. Nah, yang masuk ke beban ini apa ini? Tentu dari power transistor tadi kemari. Lalu dari beban itu harus ada ke microcontroller laporan. Apa yang dilaporkan kemari? Berapa arus yang dipergunakan pada saat itu? Berapa tegangan terukur sekarang kemari? Jadi kita buatlah di sini tambahan. Aduh, lain-lain aja belum selalu yang terpencil ini. Jadi di sini sekarang ada di sini masuk I, kemudian dan V. Jadi sensor lah ini sekarang ini. Kirim ke belakang. Nah, gini. Supaya nampak dia tembus wire-nya gitu lah. Nah, udah. Jadi setiap kita setting, nah, harus melalui keypad. Adalah keypad di sini. Adalah keypad di sini untuk setting. Nah, kayak gitu terlambat kan. Aku udah payah aku rasa menerimanya masuk dia ke dalam grup kita sekarang. Nah, ini keypad di sini. Kayak gitu.
Kemudian kan kita mau lihat, berapa sekarang. Nah, jadi perlu juga ada LCD untuk display. Karena kalau nggak ada, kayak monitor komputer inilah contohnya. Kalau nggak ada monitornya, bekerjanya komputer. Cuman kita nggak tahu ngapain dia. Nah, jadi dari microcontroller kita kirim lagi ke LCD. Jadi dari sini sudah kita lihat diagram blok ini. Apalagi lah yang kurang? Power. Nah, bagaimanapun harus masuk kemari power. Dari jala-jala misalnya. Kalau enggak apa mau diurusin? Di mana datangnya? Nah, power misalnya dari jala-jala lah. Nah, dia harus bisa memberikan arus dan tegangan yang cukup kepada power transistor, juga ke sistem. Nah, jadi kita buatlah blok sistem ini kemari. Karena kan harus juga makan microcontroller kita ini, harus juga makan LCD-nya. Jadi harusnya ada kita buat power system juga. Cuman power system biasanya bisa di sini aja digambar. Kemudian dibikin saja simbolnya berupa tanda panah ke atas. Kayak gini, artinya semua dapat. Kayak gitu. Kalau kita sambung ke sini, sambung ke sini, sambung ke sini, semua sambung. Wah, itu udah macam mie. Rumit kali jadinya gambar kita ini dia di sini. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini, apa yang kurang di rangkaian kita ini sehingga dia bisa disebut seperti yang saya bilang tadi, intelligent instrument. Apa yang kurang? Nah, dari pembicaraan kita tadi sepertinya sudah lengkap. Kita isi di keypad tegangan yang kita inginkan. Masuk ke microcontroller. Dia kirim ke ADC, analog digital converter. Kemudian masuk ke driver supaya sanggup mengendalikan transistor. Kayak gitu. Kemudian ada beban, entah lampu, entah rangkaian elektronik, dan lain-lain. Pada beban diukur arus dan tegangan. Masuk ke mikro. Lalu dilihat di sini. Kalau bilangannya kurang, mikro menambah sendiri. Kalau bilangannya berlebih, mikro menguranginya sendiri. Kirim lagi kemari. Ini jadi rangkaian feedback di sini. Nah, jadi dengan cara seperti ini, ntar ya ada gangguan. Ya lah, nggak apa-apa itu. Si Ani nggak dikenalnya. Jadi kita teruskan. Nah, kalau kuliah seperti ini online, ya adalah gangguan sedikit-sedikit. Kadang-kadang ada paket lah, ada anjing ribut lah. Itu sensor itu kan ribut itu. Nah,
Jadi udah jadi seperti ini. Udah jadilah diagram blok kita membuat. Nah, kita bikinlah di sini namanya kan gitu. Diagram blok. Power supply. Digital. Jadi udah kalian nampak lah seperti ini yang kukerjakan di sini. Ya ujiannya ya begitu juga. Nah, ujiannya ya begitu juga. Buatlah, ya contoh soal ini. Buatlah diagram blok untuk misalnya apalah ya. Battery management system. Nah, gitulah misalnya. Blok PSA digital. Supaya jangan hilang dia. Nah, udah sampai di sini, kita kembali dulu ke live. Nah, gimana caranya ini masukkan teks ke sini? Oh, begini. Nah, kita mulai. Kalau membuat flowchart, selalu mulai itu bentuknya, ialah baru setelah ada perintah mulai, nah, begitu. Maka ada satu blok di sini yang bekerja. Gunanya dia inisialisasi nilai awal. Nah, inisialisasi nilai awal ini itu bisa berarti memberikan bilangan 0 ke variabel yang dipergunakan, atau juga kalau misalnya menggunakan Arduino yang di setup itu, misalnya komunikasi ke serial monitor, di set di situ baud rate-nya berapa, kayak gitu. Nah, kemudian setelah selesai inisialisasi, nah berikutnya dia input. Kalau input biasanya dia jajaran genjang, dia kayak gini. Nah. Insert text. Di sini dia input. Apa yang diinput? Nilai tegangan yang diharapkan. Kayak gitulah. Misalnya 5 volt. Nah, jadi input nilai tegangan yang diharapkan di sini, kalau mau lengkap dia boleh melalui keypad. Nah, kayak gitu. Jangan lupa juga tanda panahnya.
Nah, kemudian pasti perlu berikutnya ini dia mengirim ke rangkaian kita tadi. Dia mengirim ke ADC MCP 4131. Nah, dari mana saya dapat nomor ini? Ya, dari browsing lah gitu. Itu aja selalu yang dapat. Nah, kemudian dari input tegangan ini pasti ke microcontroller dia, ya. Nggak usah pun dibuat di situ microcontroller, pasti ini mikro yang mendapatkannya. Nah, berikutnya dia larilah nilai ini tadi ke driver. Kemudian karena di sana tidak ada proses, langsung bisa dibuat power transistor. Karena di situ tidak ada proses seperti matematika maksud saya. Dia langsung kirim langsung gitu. Nah, udah. Berikutnya pekerjaan peralatan kita ini dia lari ke beban. Dia lari ke beban. Oke, masuk ke beban. Nah, dari beban microcontroller itu harus membaca arus dan tegangan. Nah, ini kalau baca dia seperti yang saya bilang tadi, ini arus bentuknya seperti ini. Nah, kalau membaca dia bentuk bloknya itu berupa jajaran genjang. Baca arus dan tegangan dari beban. Nah, gitu. Ya, saya taruh dulu wire-wirenya ini supaya dia nampak sudah bekerja. Nah, udah, baru di sini dibaca dia nggak sesuai, nah, atau sesuai, kayak gitu. Jadi pas sesuai tidak sesuai itu bentuknya dia kayak apa namanya ini? Nggak tahu lah aku apa namanya itu, jajaran genjang atau belah ketupat. Belah ketupat lah ini. Jadi di sini ada pertanyaan. Apakah V dan I sesuai? Kayak gitu. Jadi sesuai maksudnya itu kalau kita isi 5 volt, tegangannya 5 volt. Kalau I-nya misalnya tahapannya kita anggap aja lah dulu seperti ini. Kalau nggak perlu nanti kita hapus lagi. Nah, kemudian kita buat garisnya. Jadi kalau dia sesuai atau tidak sesuai, tentu adalah perintah. Nah, jadi tidak, kayak gitu. Jadi ada kemungkinan di sini tidak sesuai. Nah, jadi kalau tidak, apa yang dilakukan? Nah, jangan cuma tidak saja kan gitu. Jadi kalau tidak sesuai, maka di sini ubah nilai dan kirim ke ADC.
gitu. Jadi ubah nilai dan kirim ke ADC. Berarti dari sini kemarilah dia ini. Ke ADC MCP 4131. Ini buat lagi garisnya kemari. Kemarilah dia. Tidak lagi input. Karena kalau input lagi kan manual namanya dia. Sama aja pakai keypad kan gitu. Kemari lagi. Nah kalau sesuai, ya kan kalau sesuai dia ke sini. Pasti ada juga kemungkinan sesuai. Nah, kalau sesuai, apa yang dilakukan? Nah, banyak orang buat sesuai, di sini langsung selesai dia. Nah, microcontroller tidak pernah selesai. Karena kalau selesai, ya matilah dulu, nanti power supply-nya baru bisa kita rubah tegangan listriknya. Misalnya tiba-tiba kita perlu 5,5, apa kita matikan dulu power supply-nya? Kan enggak. Jadi kalau misalnya sudah sesuai, dia menunggu. Ini harusnya bisa digeser ini. Iya bisa. Dia menunggu lagi dia. Apa yang dia tunggu? Dia tunggu lagi nilai keypad yang diisikan. Kita isi yang baru lah, 5,5 misalnya. Dia ubah lagi. Pas 5,5 nggak sesuai, dirubahnya supaya 5,5 sesuai. Sampai power supply dimatikan. Jadi inilah diagram blok dari sistem kita tadi semua. Jadi kalau mau dilengkapkan, nah inilah dia nampak semua seperti ini. Nah, kita simpan lagi. Flowchart. Nah, jadi kalau kalian ujian, suruh diagram blok seperti tadi dibuat, kemudian buat flowchartnya, baru begini dia. Lalu ada penjelasan. Ada penjelasan di situ. Seperti yang saya bilang, mula-mula begini ada penjelasan dia. Namanya algoritma. Nah, jadi algoritma itu merupakan penjelasan bagaimana sistem ini bekerja seluruhnya. Nah, baru nanti waktu menggambar rangkaian ke Eagle, ya harus sesuai dengan diagram blok juga. Harus ada displaynya, ada microcontroller, ada keypadnya, ada MCP-nya, ada bebannya. Kalaupun mungkin cuman paku aja gitu, artinya disambungkan ke beban di luar berupa lampu. Nah, udah selesai dulu sampai di sini. Saya mau kembali melihat kalian dulu seperti ini. Oke, nah kalian lihat di gambar kalian di situ, berasa sudah muncul. Nah, jadi di dalam, kalau belum bilang ya, ini udah saya kira saya sudah share. Nah, ini adalah gambar untuk display. Ada LCD di sini sekalian keypadnya. Kemudian ini ada waktu timer untuk menghitung jam-jam di sini. Kalau nggak perlu nanti nggak usah pakai. Kemudian ini ada Arduino Nano. Ini power supply untuk sistem. Kemudian di atasnya inilah MCP itu. Tapi di sini ditulis MCP 3202 karena kebetulan di library Eagle yang ada 3202, tapi sama aja itu, tinggal nomornya aja beda. Lalu ada drivernya di sini LM358. Kemudian power transistornya LM317. Lalu ini sensor arus di sini HCS 12.
Dan ini sensor tegangan. Nah, inilah entah mau ke baterai, entah mau ke lampu, entah mau kemana. Lalu dari sini ke power supply besar lah, seperti trafo, dioda, segala macam di sini. Nah, udah inilah dia. Lalu kalau kita gambar PCB-nya, jadilah seperti ini PCB-nya.